Shalom, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa di tempat ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Dian Manuela Haq. Selama 30 menit ke depan, saya akan memandu kita semua untuk masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin belajar Tuhan, berkatilah kami agar setiap pembelajaran yang kami terima, kiranya boleh kami mengerti dan kami lakukan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan, itu memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki bab ke-7, yakni berjudul Nilai-nilai Kristiani. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kita akan membahas tentang apa sih pengertian nilai, yang kedua pengertian nilai-nilai Kristiani, dan yang ketiga nilai Kristiani sebagai pegangan hidupku. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih arti nilai? Menurut Sprenger, dikutip dari Sunario di bukunya tahun 1988, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan sebagai sebuah panduan dalam bersikap dalam situasi tertentu. Jadi, nilai itu merupakan hal-hal sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama, sesuatu yang diyakini oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif yang diyakini kebenarannya dan mendorong seseorang untuk mewujudkannya. Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Dan yang ketiga adalah sebagai sebuah standar konseptual yang relatif stabil dan membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Jadi, nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Bagaimana dengan nilai Kristiani? Jadi kalau tadi nilai adalah prinsip, maka nilai Kristiani adalah prinsip sebagai orang Kristen. Sedangkan orang Kristen adalah para pengikut Kristus yang memiliki sifat atau karakter Tuhan Yesus sendiri. Kristiani berarti cara hidup, sifat, dan karakter dari Kristus. Dengan kata lain, nilai Kristiani dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusannya yang tentu saja berdasar pada ajaran Kristus. Dalam hidup dan pelayanannya, Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali nilai yang menjadi panduan hidup bagi orang beriman. Nilai-nilai itu tidak hanya diajarkan melalui kata-kata saja loh. Tuhan Yesus justru juga mewujudkannya atau mempraktikannya dalam kehidupan Dia ketika berada di dunia ini. Nah, pertanyaan yang sering kali kalian tanyakan sebagai seorang remaja Kristen, apa sih yang membuat kita gagal dalam menjalani nilai-nilai Kristiani? Seandainya kalian adalah remaja Kristen ya, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih saya gagal terus? Jangan lupa, sebagai seorang remaja, kita diperhadapkan pada banyak sekali nilai-nilai dalam kehidupan kita. Misalnya, konsumerisme budaya, yang senang berbelanja misalnya. Seringkali ketika kalian berbelanja, ujung-ujungnya malah jatuh pada menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang mungkin kalian belum perlu. Atau berikutnya tentang perkembangan teknologi, game dan penggunaan internet misalnya, yang belakangan ini sangat berlebihan. Kemudian mengakibatkan kita tidak lagi memiliki waktu yang efektif untuk mengembangkan skill yang lain. Atau penggunaan media sosial pada masa kini. Ya, zaman sekarang punya hubungan komunikasi via media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, Pinterest, itu sangat digandrungi oleh kita para remaja. Karena itu, jangan sampai berlebihan, karena komunikasi yang sejati dengan orang tua, saudara, sahabat bisa terhambat karena waktu yang habis oleh karena media sosial. Itu adalah sedikit dari berbagai hal yang dapat membentuk nilai-nilai dalam kehidupan kita.
Ingat ya, bukan berarti nilai dalam masyarakat itu sesuatu yang buruk. Bukan itu maksudnya. Namun ketika kita sebagai remaja Kristen, kita harus memiliki filter atau penyaring untuk menentukan mana yang bisa dijadikan pedoman, mana yang baik bagi kita supaya dapat bertumbuh lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita akan membahas nilai-nilai yang menjadi filter kita sebagai seorang remaja Kristen. Kalau tadi kalian menjawab bahwa nilai-nilai Kristiani adalah filter atau penyaring terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, itu bener banget ya. Dan harus kalian ketahui bahwa apa yang akan kita pelajari, yaitu nilai-nilai Kristiani, itu sangat sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan kita atau norma yang ada di masyarakat kita. Jadi itu bukan sesuatu yang berbeda atau tidak sejalan, itu sama-sama sejalan. Masih ingat kan kalian tadi di awal Budian bilang bahwa nilai Kristiani dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusannya berdasarkan ajaran siapa? Ajaran Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi nilai Kristiani sendiri adalah nilai-nilai yang didapatkan dari ajaran Tuhan Yesus. Jadi fokus utamanya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Oke, saya akan membreakdown 2 pasal dalam Alkitab yang akan kita baca dari yang pertama Matius 5 ayat 3 sampai dengan 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Ini kalian bisa baca di rumah ya. Yang pertama, Matius 5 ayat 3 sampai dengan 10. Ucapan berbahagia adalah ucapan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para pengikutnya. Kenapa dia mengatakan itu? Karena Tuhan Yesus pada saat itu melihat bahwa ada banyak sekali pergumulan yang dirasakan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Ada yang miskin, ada yang berduka cita, ada yang patah semangat, ada yang lapar dan haus, ada yang dianiaya, dan banyak lagi. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Lagi-lagi, karena ia sangat mengerti akan pergumulan orang-orang yang mengikuti dia. Ucapan itu bukan ucapan sekedar menghibur atau ucapan yang menyenangkan hati saja, namun Tuhan sangat-sangat memahami apa yang menjadi isi hati dari para pengikutnya. Ia hendak mengubah nilai masyarakat bahwa yang miskin justru adalah pemilik kerajaan Allah, yang berduka ia akan mendapatkan penghiburan, atau yang lapar dan haus ia akan dipuaskan, dan yang suci hatinya akan melihat Allah, serta yang dianiaya merekalah yang mempunyai surga. 2 hal ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah 2 hal yang saling berkaitan. Kalau kalian perhatikan di ayat 1 misalnya, bisa dibilang bahwa Tuhan Yesus ingin mengubah pandangan pada dirinya sendiri. Jika keadaan para pengikut Tuhan begitu miskin, bukan berarti mereka tidak memiliki apapun. Bukan berarti mereka tidak bisa melakukan apapun. Melainkan Allah melihat mereka dari sisi yang berbeda. Tuhan Yesus mengatakan bahwa merekalah yang memiliki kerajaan surga. Berarti Allah mengasihi dan menerima keadaan mereka apa adanya. Luar biasa sekali ya Tuhan kita. Tuhan melihat nilai dalam diri kita adalah dari kacamata Allah. Oleh karena itu, di Matius 5 ini ingin mengajak kita untuk melihat orang lain yang ada di sekitar kita juga dari kacamata Allah. Ini juga menunjukkan bahwa kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke perikop berikutnya, Galatia 5. Namun sebelum kita membahas perikop ini, kita nyanyi dulu yuk, Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan
adalah 9 buah roh yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-25. Kesembilan buah roh ini sangatlah penting untuk kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, masih ingat nggak tadi apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semuanya itu haruslah menjadi nilai dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 25, tadi ada 9 nilai kan? Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kasih. Bentuk mengasihi Tuhan tentu saja dengan menyembah dan mengikuti ajarannya. Sedangkan bentuk mengasihi orang lain atau sesama ialah menghargai harkat dan martabatnya sebagai sesama manusia dengan menunjukkan simpati dan empati kepada sesama kita tanpa terkecuali. Contoh dalam Alkitab yang paling jelas adalah kisah tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37, di mana Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa praktik cinta kasih yang sesungguhnya yaitu peduli dan mau menolong sesama tanpa memandang berbagai perbedaan. Wah, kasih itu ternyata sangat penting ya. Dan ini disampaikan di awal loh dari seluruh buah-buah roh, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkannya kepada kita dahulu, yaitu Ia rela mati di kayu salib demi penebusan dosa-dosa kita. Dan itu adalah nilai yang pertama, nilai kasih. Yang kedua adalah sukacita. Kata sukacita dalam Alkitab ada bahasa Ibrani yaitu simcha, yang artinya kata ini mencakup ungkapan lahiriah yang berarti dalam keadaan yang gembira sekali. Dalam bahasa Yunani juga ada, yaitu kara, yang berarti sukacita yang besar. Baik dalam PL maupun PB, sukacita tetap merupakan ciri orang percaya sebagai perseorangan maupun sebagai ciri gereja secara umum. Sukacita adalah kualitas atau watak, bukan melulu soal perasaan hati, tetapi pada penggambaran ekspresi iman yang diberikan atau ditunjukkan kepada Allah sendiri dan berasal dari Allah. Oleh karena itu, bersukacitalah. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah damai. Pengertian dasar dari kata Ibrani adalah shalom. Pasti kalian sudah sering dengar ya. Atau bisa diartikan juga dalam bahasa Indonesia sehat walafiat. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut eirene. Dalam pemahamannya, kata ini memiliki arti yang sangat luas, yakni bisa juga selamat, persahabatan, jangan khawatir, damai, kesejahteraan, kemujuran, ketentraman, dan keselamatan. Kebutuhan paling utama dan yang pertama dari manusia berdosa ialah ia harus memiliki damai sejahtera dengan Allah. Artinya, permusuhan yang timbul oleh dosa harus dijauhkan dahulu melalui kematian Kristus. Barulah kemudian menyusul kesejahteraan batin. Ini penting juga ya. Damai merupakan cita-cita dari Tuhan Yesus. Karena itu selaras dengan pengorbanannya di kayu salib sebagai sebuah perdamaian antara manusia dan relasi dengan Tuhan. Yang keempat adalah kesabaran. Nah, ini juga sering nih menjadi cobaan bagi kita orang percaya. Kata sabar atau kesabaran atau panjang sabar dalam bahasa Ibrani disebut erek, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut makrotumia. Sifat ini bukanlah sebuah kepasifan, tetapi aktif di mana penguasaan atau pengekangan apapun atau pengendalian diri Allah dalam menghadapi berbagai perlawanan dan hal-hal yang menimbulkan amarahnya. Sifat kasih dan sayang dari Allah dalam kemurahannya ini adalah ketika Dia mengekspresikan dirinya kepada orang-orang yang berdosa, kepada para pemberontak, atau pada orang-orang yang sebenarnya patut mendapatkan murkanya. Kesabaran dalam hubungannya dengan sesama harus sesuai dengan kesabaran dalam bahasa Yunani disebut hupomone, yakni menghadapi penderitaan dan cobaan.
Kesabaran yang seperti inilah merupakan kesabaran Tuhan Yesus dalam karunia ilahi. Orang Kristen harus bertahan sampai akhir karena kesabarannya. Yang kelima adalah kemurahan. Sikap Allah terhadap manusia yang penuh kasih sayang antara lain berarti Dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada manusia. Sifat ini disebut kemurahan Allah. Manusia patut mengikuti jalan Tuhan ini, yaitu mampu bermurah hati, karena Allah akan memberikan kemurahan hati yang sama kepada orang-orang yang mau memberikan dirinya. Dalam bahasa Yunani, kemurahan disebut haplotes, kata yang menekankan segi-segi khas dalam kasih sayang Allah, yaitu suka memberi dan tidak pelit. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kasih, kasih mesra, kasih karunia, kasih sayang, dan kasih setia, juga tidak ada bedanya dengan kata kemurahan ini. Kita akan melanjutkan nilai yang berikutnya, yaitu nilai yang ke-6 sampai yang nilai ke-9. Nah, masih semangat ya? Oke, kita lanjut. Nilai yang ke-6, kebaikan. Kata kebaikan dalam bahasa Ibrani disebut tov. Tov bisa berarti menyenangkan, menggembirakan, atau ramah. Terutama menandakan sesuatu yang memberikan kebahagiaan, yang mendampakkan kepuasan itu pada sesuatu yang punya nilai moral atau nilai estetika tertentu. Dalam bahasa Yunani disebut agathos. Kata Yunani ini biasa juga untuk menerangkan tentang gagasan yang baik sebagai sebuah kualitas jasmani atau moral. Dan bisa juga disebut sebagai sesuatu yang mulia, yang terhormat, mengagumkan, dan patut. Dalam Perjanjian Baru, pemakaian kata ini digunakan dalam Alkitab secara berulang kali dan bergantian. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa kebaikan sebagai sebuah penekanan utama dan yang inti terhadap kemurahan hati Allah. Yang ketujuh, kesetiaan. Kata setia dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang setia berpegang teguh, yaitu biasanya pada pendirian, pada janji. Jadi seorang yang setia itu biasanya patuh, taat dalam menghadapi berbagai tantangan atau tugas yang dihadapinya. Yang kedua adalah tetap dan teguh hati. Seorang yang setia berarti dia bisa tetap dan teguh hati dalam hal-hal yang ada di sekitarnya, seperti persahabatan, dalam hubungannya dengan orang tua, dan dalam hubungannya yang lain di tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah berpegang teguh. Biasanya dipakai untuk berpendirian pada janji yang sudah dibuat. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Merupakan nilai tinggi yang diberikan pada sikap lemah lembut dalam sebuah urutan kebajikan, dikarenakan teladan dan ajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus menggunakan kata lemah lembut ya, baik dalam Matius 5 yang tadi sudah dibaca maupun dalam Galatia 5 ini. Dalam Perjanjian Baru, lemah lembut disebut dengan prautes, atau dalam kata sifat disebut praus, yang menunjukkan pada sikap batin. Orang yang lemah lembut tidak mendendam terhadap tindakan yang kasar atau sesuatu yang dialaminya. Ia juga tidak tawar hati terhadap kemalangan yang datang pada dirinya. Karena apa? Karena segala sesuatunya diterima sebagai sebuah jalan bagi Allah untuk menunjukkan tujuan-tujuannya kepada orang tersebut. Jadi, orang yang lemah lembut juga seringkali dianggap sebagai orang yang penuh hikmat dan kasih. Nah, menarik sekali bahwa kelemah lembutan ini merupakan keramahan dari Tuhan Yesus Kristus. 9. Penguasaan diri. Padanan kata dalam bahasa Yunaninya disebut enkrateia. Terdapat 3 ayat dalam Perjanjian Baru. Kata sifatnya adalah enkrates, dan kata kerjanya adalah enkrotomia, dipakai secara positif maupun negatif. Kata ini diterjemahkan sebagai penguasaan diri atau menahan diri. Kata kerja penguasaan diri ini juga ditulis dalam Alkitab untuk melukiskan bagaimana Yusuf menahan dirinya terhadap rasa rindu atas kakak dan adiknya ketika dia berada di Mesir. Nah, ini adalah 9 buah-buah roh atau 9 nilai yang patut untuk dimiliki oleh orang Kristen. Nah, bagaimana? Kita sudah melihat khotbah Tuhan Yesus di bukit atau ucapan bahagia. Begitu juga dengan buah-buah roh.
Kini, nilai apa yang ada dalam hidupmu? Sudahkah kamu menjalani seluruh ajaran Kristus yang barusan kita bahas? Jika belum, yuk mulai terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk ke bagian yang C atau yang terakhir. Nilai Kristiani sebagai pegangan hidupku. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani yang tadi sudah kita bahas dalam hidup kita? Jika kamu selama ini merasa sulit menerapkan nilai Kristus dalam hidupmu, jangan takut. Nilai Kristiani tidaklah muncul secara otomatis. Tidak semerta-merta ketika kalian selesai mengikuti acara ini, kalian langsung bisa menjadi orang yang penuh dengan nilai Kristiani. Tentu tidak ya. Namun dengan memulainya, dengan mengembangkannya, dan pembiasaan secara terus-menerus, dengan dilatih secara konsisten, tentu itu akan menjadi nilai dalam kebiasaan, dalam habit, dan juga karakter dalam hidup kita. Ingat ya, nilai-nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang kita pikirkan dan kita hargai berdasarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang kita wujudkan secara konsisten dalam diri kita. Jadi jika kamu suka misalnya mendendam, nilai yang kamu perlu asah adalah kedamaian. Jika kamu tidak ingin berbagi berkat pada orang lain, maka nilai yang kamu perlu asah adalah kemurahan dan kebaikan. Jika kamu suka ingkar janji, maka yang perlu kamu asah adalah kesetiaan. Sedangkan jika kamu kerap marah atau temperamen, maka nilai yang perlu kamu asah adalah penguasaan diri. Namun tidak ada yang mustahil baginya. Dengan konsisten dan tekun menerapkan nilai-nilai ini, maka kamu akan mendapatkan bagian yang terbaik untukmu. Untuk itu, mari kita terus berkaca pada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa untuk bertekun dan membaca Alkitab, dan berdoa akan membantu kamu untuk memahami dengan baik nilai-nilai mana saja yang dapat kamu terapkan dalam hidupmu. Inilah pembelajaran bab ke-7 tentang nilai-nilai Kristiani. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan makna dan inti dari pembelajaran kita pada hari ini? Jika sudah, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dengan baik. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam mengolah nilai-nilai yang ada dalam diri kami. Biarlah kami makin serupa dengan Engkau, mengikuti ajaran-Mu dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan hal-hal yang buruk yang menimpa kami. Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Berkatilah kami dalam pembelajaran kami yang berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Tuhan Yesus memberkati.